Okay, welcome to Mata Mahameru Talk. Open your eyes and open your mind. Let's talk. Bikin kopi alatnya kayak gini kan. Lebih gampang bikin lagu gitu. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya harus belajar gitu ya. Iya. Pertama tuh belajar latte tuh. Kopi latte, yang ada bikin gambar-gambar. Gambar-gambar. Gambar ikan cupang. Jadi mungkin kurangnya saya di marketing saya di situ. Mau belajar nggak, Bang? Boleh. Mahameru siap buka kelas. Itu dari 25 orang kalau nggak salah yang lolos itu cuma 5 orang. 5 orang? Ya. Seluruh Indonesia tuh? Seluruh Indonesia. Termasuk? Saya. Gila, keren nih. Baik, keren. Asli sumpah keren. Jadi kita kedatangan ke tamu nih yang sedikit mengerti tentang kopi dibanding kita yang nggak tahu kopi. Selamat datang, Bang. Gimana perasaannya duduk di kursi panas Mahameru? Ngeri. Ngeri ya. Sedikit kepo nih, Bang. Iya, Bang. Masalah kopi ya. Kok bisa suka sama kopi? Pertanyaannya ini ya. Karena pribadi Mada nggak suka kopi sebenarnya, Bang. Jadi awal suka kopi itu karena ada teman ngajakin untuk buka coffee shop pertama di Bima. Coffee shop di Bima tuh? Coffee shop di Bima. Itu kira-kira tahun berapa, Bang? Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2016. Oke, 2016. Jadi ditelepon, kebetulan dia udah masuk ke dunia kopi. Nah, jadi dia ngajakin kita. Oke. Nah, kebetulan dia kan sahabat juga kan? Sahabat dari kecil. Nah, seumuran berarti? Seumuran. Jadi dia bilang, gimana kalau kita bikin coffee shop? Oke. Bingung kan? Belum tahu kopi tuh? Belum tahu kopi. Bisnis apa lagi? Ya, bisnis apa lagi. Oke. Jadi dia bilang, apa sih coffee shop tuh kan? Ini tentang kopi kayak yang di film-film tuh loh, kayak gitu. Nggak disebutin filmnya, Pak? Film Filosofi kopi. Oh iya, film ya, filosofi kopi. Kayak gitu. Nah, terus dia datang, kita rapat bikin coffee shop yang namanya DMG. DMG. Itu di Bima tuh? Di Bima. Oke. Jadi DMG itu artinya itu Daim Bojo. Oh, Daim Bojo. Oh, Daim Bojo. Itu kayak clothingan baju. Jadi sebelum buka coffee shop, clothingan baju dulu. Jadi kita buat clothingan baju. Oke. Kan kayak di Bima kan lebih kayak setahu saya sih banyak orang yang bilang dye gitu kan. Panggilan khusus para makanya raja. Jadi kita bilang ya udah kita buat clothingan aja namanya Daim Bojo. Nah, setelah itu udah buat vakum, jadi masuklah coffee shop. Jadi coffee shop 2016 bingung kan bikin namanya, ya udah kita pakai Daim Bojo aja. DMG jadinya. Nah, terus dengan apa ya, ketidaktahuan saya, ya kan? Iya. Jadi oke lah, buat aja. Kita berani tuh. Nah, akhirnya nyampe dia datang, dia bawa macam banyak alat kan, alat kopi kayak Rockpresso, terus kettle, apa segala timbangan. Terus pas datang tuh bingung. Oke, belum tahu tuh kan? Iya. Belum tahu. Apa ini? Gampang dah. Ini namanya alat-alat kopi. Nah, dia jelaskan ini Rockpresso, ini manual brewing namanya. Terus apa namanya? Ini grinder, ini Rockpresso, apa segala dia ngomong kan. Saya bilang, Sundel. Bikin kopi. Kopi aja alat-alatnya banyak nih. Bikin kopi alatnya kayak gini kan. Lebih gampang bikin lagu gitu. Jadi istilahnya kayak apa ya? Bikin kopi kok ribet sekali ya? kan? Ya. Setahu kita kan tinggal set buka sobek, ya, buka sobek, air panas, jadi kan gitu. Jadi bukalah itu. Oke. Diajarin sama dia. Nah, terus
buka coffee shop, beranilah sewa ruko apa segala kan, dengan modal nekat tanpa kayak kita ini nggak tahu. Oh, tanpa pertimbangan. Ah, Berarti di MG ini coffee pertama di cafe di Bima saat itu Bang berarti. kalau untuk ini apa namanya coffee shop yang manual brewing itu dulu ada fotokopi pertama. Oh, berarti Fotokopi. Nah terus baru kita Oke. DMG, terus baru Uma Kahawa. Oh. Jadi tiga ini nih saling kayak istilah itu yang ya bisa dibilang pelopor lah. Pelopor kopi di Bima saat itu ya. Bagaimana saat itu. Nah, akhirnya Bang udah ngerasa perlu ilmu kopi nih berarti ya. Atau Mau masih nggak mau. panjang nih perjalanan. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya harus belajar gitu ya. Iya. Akhirnya- Jadi istilahnya kayak kita apa ya? Kita buka usaha Oke. kayak toko nih misalnya. Ya. Kan nggak mungkin kita nggak belajar kan, Iya, bener, nama-nama alat, nama-nama produk kita kan. Jadi mau nggak mau terus kita harus belajar. Mau nggak mau. Nggak mau tuh sebuah keharusan. Nah, akhirnya Iya. sekolah tuh. Gas. Gas. Di mana tuh Bang? Di Gunung 2. Kita buka pertama tuh di sewa ruko Gunung 2. Enggak, maksudnya itu sekolah ya? Belum. Oh, belum. Belum sekolah. Jadi itu tuh belajar dari teman. Jadi teman itu belajar dari teman-teman yang di Makassar. Oke. Nah setelah itu apa namanya? Mulailah belajar kopi kan. Jadi pertama tuh belajar latte tuh. Kopi latte yang ada bikin gambar-gambar. Gambar-gambar. Gambar ikan cupang. Tapi emang ada ikan cupang? Nggak ada. Kirain ada. kayak gambar-gambar love gitu Iya, iya, kan, iya. love tulip yang ada bunga 3 susun Iya, gitu iya, kan. Nah, iya, kayak iya, gitu. iya. Bikin kopi ini ribet sekali kayak pelajaran kimia aja. Ada nggak suka kimia Bang? Lebih gampang bikin anak. Kayak gitu. Tapi yang mana penasaran nih Bang? Oke, Abang Ebi akhirnya sekolah tuh sampai ada sertifikat ya? Ya. Ceritain dong Bang, sampai ada sertifikat ini. Jadi awalnya kan buka coffee shop itu kan. Iya. Terus itu vakum tuh. Itu berjalan sekitar 6 bulan. 6 bulan. Kita bikin. Oke. Nah itu istilahnya tuh itu udah masuk ke emosional tuh. Jadi kita bertiga kayak 3 owner Ya. untuk disatuin. Ya, pasti susah tuh. Pasti susah kan? Iya, Nah pasti ada selek tuh. Iya benar. Nah. Beda orang beda kepala, beda Ya. isi kepala gitu kan. Nah dari situ juga itu masalah pertama tuh. Heeh. Nah terus masalah kedua itu di penjualan. Penjualan. Jadi kayak kita pertama buka coffee shop tuh kayak istilahnya tuh apa ya? Berani gitu ya. Berani, tapi konsumennya nih nggak pasti gitu. Oh loh. iya. Jadi kita edukasi terus orang nih. Heeh. Edukasi. Terus ada orang pertama, Oke. dia bilang, saya pesan espresso 1 ya. Oke. Ya kan? Saya pesan espresso 1. Terus kita jelaskan, Bang, espresso tuh dia Pahit ya. pahit, ngebody kan. Berarti orang yang pesan ini sok-sokan nih. Iya. Jadi dia ngebody, terus udah kita jelaskan. Oh, saya tahu itu. Saya pernah sering minum itu di Malang katanya. Dia kayaknya baru pulang kuliah gitu ya. Saya bilang, oke lah, kita buatin. Dibuatin. Nah, buatin, seret, jalan. Saya antar kan, ke meja. Saya hitung dari meja Pak. dia sampai saya ke bar. Sampai 10 kan. 1, 2, 3, Mas. Saya bilang, kenapa Mas? Kenapa gelasnya kecil sekali?
Astaga. Dia bilang, kenapa gelasnya kecil sekali? Saya kan udah bilang, Bang. Espresso ini gini. Saya pernah minum kok. Kata, minum di mana? Di Malang. Di Malang. Malang sekali nasibnya dia. Dia bilang, boleh tambah air? Enggak bang, ada juga yang minta kan. Mungkin dari warteg. Ada yang minta tambah gula nggak bang? Ada. Oh, ada. Espresso nih ya. Espresso. Gila. Jadi, Berarti memang butuh edukasi dari kita memang ya. Ya. Kopi itu bang. nah dari situ kita edukasi terus kan. Nah terus kita off pas 6 bulan. Itu kayak pendapatan sama pengeluaran tuh nggak sebanding, nggak balance. Nah, akhirnya dicampur dengan apa namanya konflik juga, pasti ada konflik kan. Konflik internal. Konflik internal. Dari situ kita rapat bertiga. Bagaimana kalau kayak gini-gini terus, istilahnya tuh kayak kita temanan dari kecil nih, nggak bisa jadi gara-gara masalah ini kita bubar, saling musuhan kan. Benar. Nah akhirnya kita putuskan untuk vakum sementara daripada pertemanan terus berlanjut, ya akhirnya terus nggak baik berlanjut akhirnya nggak baik, jadi kita vakum, pisah tuh jadinya. iya kita tutup. Nah terus itu mulai saya udah lupain kopi, itu udah lupain saya. Tapi kayak pengen minum kopi itu ada. Iya. Jadi dari situlah mulai muncul kedai-kedai lain muncul. Jadi ada teman buka, jadi kita main ke sana, ya kan. Setelah itu saya coba bikin kopi. Saya coba bikin kopi. Digini kan sama teman saya, kok rasanya ndak enak, gitu. Hah? Saya bilang, masa pertama kali, masa pelopor kopi Gak enak rasanya. bikin kopi nggak enak. Itu siapa yang nilai bang? Ada teman. Dia ngerti kopi? Enggak, sahabat saya, sama-sama owner Oh, GMG. oke. Dia tuh ngomong kayak gitu, kamu dibikin malu aja. Masa kita yang pertama bikin coffee shop, baru Rasanya kamu buat rasanya kayak gini. Akhirnya insecure tuh. Ya, hanya di situ saya bilang, sundel, masa saya belajar lagi kopi. Oke, akhirnya termotivasi tuh. Nah, akhirnya termotivasi saya. Akhirnya belajar. Saya telepon lagi teman yang salah satu ownernya, dia kan udah ke Makassar lagi kan. Nah itu dia udah jadi konsultan kopi di situ tuh. Saya telepon lagi nih, saya mau belajar lagi kopi nih. Saya mau belajar lagi kopi. Kenapa? Enggak, pengen belajar aja. Saya bilang gitu sama dia. Nah, terus akhirnya belajar ulang. Dari awal. Jadi kayak Arabica, Robusta, perbedaannya apa, tingkat apa, berapa ketinggiannya. Jadi kalau Arabica itu kan, jadi kopi kan ada banyak jenis nih. Tapi ke umumnya biasanya orang bilang tuh Arabica sama Robusta. Jadi Arabica tuh dia itu untuk biasanya itu untuk di kopi filter. Jadi kopi filter kayak V60 kayak gitu. Nah terus Robusta tuh dia dominan lebih pahit daripada Arabica. Arabica kan dia lebih asam kan, sama macam-macam rasanya kan, kayak rasa buah-buahan, banyak rasanya mereka. Nah ini menarik nih bang. Nah, itu rasa-rasa kayak gitu itu apa memang rasa dari kopi itu atau sugesti bang? Ada rasa bukan dari sugesti. Kopi. Bukan. Kok sugesti pesta itu enggak, soalnya bang nggak tahu ya, Mada nggak, jujur aja Mada nggak suka kopi, tapi kayak misalnya gini bang, ada dikasih seduh kopi, oh ini rasa misalnya jeruk bali nih, jeruk bali seruput set, oh iya. Jadi kalau kopi itu biasanya dia kan apa namanya, jadi dia itu kayak menyerap bau sekitar.
Jadi biasanya kalau ada di sekitarnya ada ada pohon jeruk, ada pohon apa, buah-buahan, pasti dia Diserap. serap. Makanya kan kalau kayak bubuk kopi itu kan ditaruh di mobil, itu kan. Oh, oke. Nah itu gunanya untuk meresap bau. Nah itu. Jadi kayak kopi itu sensitif, makanya dia di apa? Ditutup kedap udara kan. Nah itu biar Nggak berpengaruh gimana? itu. Kalau ditutup kayak gitu. Kalau dibuka. Nggak berpengaruh kalau untuk cuma sebentar. Tapi kalau untuk dalam keadaan lama itu bakal pengaruh kayak asap rokok. Kan kalau di bar kan seharusnya kan memang nggak bisa ngerokok dalam bar. Oke, iya. Itu karena ada kopi itu kan biar dia nggak terkontaminasi. Iya. Oh, itu ya Bang ya? Iya. Baru tahu kan. Nah, akhirnya tadi nih Bang dibilangin sama teman kok gini bla bla bla, akhirnya pergi sekolah tuh. Enggak. Jadi sekolah itu kayak ada semacam apa ya? Pembukaan. Jadi udah belajar nih, saya udah belajar ulang sama kopi. Jadi adalah pembukaan dari Jakarta untuk seluruh Indonesia. Pembukaan pelatihan barista. Oh, barista, oke. Barista. Jadi saya tuh kayak apa ya? Coba-coba. Oh, Coba-coba ikut. Dan itu yang coba itu banyak owner kopi yang coba tuh. Seluruh Indonesia tuh. Iya, seluruh Indonesia, tapi ya waktu itu kan di Bima kan ada anunya apa? Kayak workshop gitu bukan? Bukan. Kayak ada pembukaannya khusus di Bima, Oh, iya, NTB di tempatnya di Bima. Jadi ngikut tuh. Iya, ngikut. Nah, posisi di situ saya masih kerja di salah satu kayak bank swasta gitu. Oh. Nah, di situ ikutlah tes kan, set. Nah, akhirnya saya memang orangnya agak pesimis ya. Oh, pesimis. Iya. Kayak bisa nggak? Oh, iya. Bisa nggak? Jadi pertimbangan lagi nih. Coba aja dulu kan. Bisa nggak? Nah, terus akhirnya dengan mereka owner coffee shop kan mereka pasti jelaskan, oh, saya punya coffee shop ini, saya bekerja di sini. Saya kan notabene nggak punya coffee shop. Nah, akhirnya masuk ikut teh. Jadi yang diambil itu cuma 2 orang. Di Bima tuh. Di Bima. Oke, 2 orang. 2 orang. Nah, salah satunya itu saya. Yes. Tepuk tangan. Masuk di situ kan, kaget juga kan. Kok bisa gitu? Kok bisa dalam hati. Mas kata teman, memang di samping rezeki, memang kayak punya potensi juga lah, kayak gitu. Terus akhirnya, ya masuk ke daftar kan. Itu tiket ditanggung tuh, tiket pulang pergi, terus penginapan ditanggung semua. Nah, akhirnya bingung kan. Sundelan. Ini posisi masih kerja nih. Oh, kerja di salah satu bank. Iya, masih kerja. Gimana caranya kan? Itu pergi kan sebulan lebih tuh. 1,5 bulan kalau nggak salah. Pelatihan itu tuh. Sebulan setengah, set. Bingung lah. Terus akhirnya telepon Harim. Terus kata Harim kan, mana-mana nih, gitu kan. Gitu kebetulan teman tuh udah pada hijrah semua tuh. Kayak teman saya ownernya DMG yang dulu udah pada hijrah semua kan. Jadi mereka bilang, keluar dah, gini. Masalah riba segala itu kan. Saya bilang, gimana ya? Dalam hati saya gitu kan. Nah, terus akhirnya 2 hari sebelum berangkat itu kontrak baru datang Dari bank. Okay. Dari pusat chat datang. Terus kontrak baru semua naik nih, tunjangan, insentif, bla bla naik semua. Oh, naik juga. Sudah cobaan sekali. Mas akhirnya
Saya tolak lah. Di bank, tolak bank. Iya. Oh, berani juga Bapak. Iya. Spekulasi. Spekulasi. Saya tolak lah akibat pengaruh lingkungan. Kan pengaruh lingkungan tuh besar juga kan? Betul, setuju. Besar juga. Akhirnya keluarlah saya di situ. Saya cut di kerjaan saya. Saya ngikut ke Jakarta. Iya. Berangkatlah saya set. Berangkat sampai sana. Itu dididik luar biasa sekali. Keren. Jadi itu seluruh Indonesia. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi masuk sana kan set, belajar, ketemulah sama orang berbagai macam kan. Memang kayak minder juga. Minder. Pasti dong. Pasti. Jadi kan mereka kan kotanya besar tuh. Bener. Besar, jadi pengetahuannya luas. Ada teman yang dari Gayo juga. Oh, Gayo. Gayo Aceh, terus ada Surabaya, terus ada Jakarta, ada Palembang. Per provinsi itu ada perwakilan. Ya, ada perwakilan. Jadi NTB itu saya kalau nggak Sendiri? salah, sendiri. Oke. Sama teman itu yang titipan. Nah, akhirnya masuk belajar. Kayak apa ya? Kayak Bima nih kayak NTB lah. Kayak Bima Dompu itu banyak orang nggak tahu Tentang kopi. kotanya. Yang tahu orang-orang Bima tuh Bang, orang kota terpanas di dunia di Indonesia. Jadi dia bilang, dari mana bro? Dari Bima. Dari Bima. Hah? Di mana tuh? Di mana tuh? Pasti ada banyak yang bilang kayak gitu. Di mana tuh? Gitu. Okay. Itu NTB, Lombok. Sampingnya. Padahal jauh tuh, ada pulau lagi sampingnya. Banyak yang kayak gitu tuh. Nah terus, oh iya, gimana kopinya di sana? Gini. Ada kopi Tambora, gitu kan mereka kan banyak. Saya dari Gayo nih, ada kopi Gayo kan terkenal kopi Gayo Aceh kan. Iya. Terus ada dari Malang ada banyak lah. Terus saya bilang Tambora, ada kopinya di Bima, katanya. Sundel saya bilang, remen sekali bangsat. Ada lah. Saya bilang, oh iya. Nah terus, oh saya kira nggak ada kopi di sana, gitu dia bilang. Ada bang, ada. Ada, tapi kopi saset ada. Iya. Itu akhirnya belajar, set nyampe awalnya diremehin lagi. Jadi kayak saya banyak belajar sama teman saya di Makassar kan. Kebetulan dia masuk ke komunitas kopi di Makassar. Oke. Dan itu juga kan udah terkenal juga kan sampai Jakarta mereka. Jadi banyak belajar di mereka. Terus akhirnya ya pertamanya diremehin. Nah terus pas praktek ya Pasti luar biasa. Iya kan Bang? pertama nggak ada teman bang, sendiri saya jalan Sendiri. dalam kelas tuh. Sundel main kotak-kotakan mereka tuh, kayak kubu-kubu, berkubu-kubu. Jadi kita lempar sama pengetahuan, baru mereka datang ke sini semua. Anjir keren. Karena Bima Dompu bangga punya ini yang ngerti kopi kan. Nah, ngomongin ini lagi Bang. Sampai akhirnya sekolah kan, dapat sertifikat tuh. Ya. Sertifikat. Jadi sertifikat tuh dibuat jadi dua. Pertama sertifikat keikutan sertaan. Iya, ikut sertaan. Di pelatihan itu. Pelatihan. Sama sertifikat nasional. Oke. Jadi nasional ini itu sertifikatnya lambangnya Garuda. Oke. Nah itu langsung di bawah BNSP kalau nggak salah. Badan Nasional Sertifikat Profesi Indonesia. Nah itu. Nah jadi masuk ke sertifikat yang kedua ini harus dites. Harus dites. Nah jadi istilahnya tuh kayak kita prepare bar itu nggak ada yang boleh salah. Dan itu pakai bahasa Inggris. Berarti? Iya, kita jelasin pakai bahasa Inggris. Dan saya nggak bisa bahasa Inggris. Terus. Jadi seminggu sebelum tes sertifikasi nasional, saya tuh hafalin bahasa Inggris.
Hafalin yang khusus buat kopi ini aja, persiapan ini aja. Iya, jadi presentasi itu saya hafalin. Menarik nih. Jadi saya lupain masalah tentang kopi saya hafalin bahasa Inggris. My name is Alfari, gitu kan, I'm barista, bla bla bla. Saya bilang, oh, sampai segininya ya, dalam hati saya. Jadi kita prepare itu kebetulan di tes cappuccino sama latte. Oke. Jadi kayak latte itu perbedaan antara latte sama cappuccino itu di foam. Di foamnya, ketebalan foamnya. Nah jadi kalau latte itu dia lebih tipis ketimbang cappuccino. Oke. Mana nggak paham? Ya tapi nggak apa-apa, jelasin kan penonton. Saya tahu bisa dapat ilmu dari sini. Jadi kalau kayak cappuccino itu biasanya apa ya? Orang yang minum itu lebih tertarik sama foamnya. Jadi foamnya tebal. Oke. Jadi kayak kopi yang digambar itu lebih ke latte. Oke. Oh iya. Latte. Jadi kan banyak orang yang lomba latte art. Nah itu untuk latte-nya di situ. Nah, jadi perbedaan mereka berdua itu harus kayak istilah presisi banget kan. Jadi diukur tuh pakai penggaris. Setelah kita buat, terus kita jelasin. Nah setelah itu baru diukur pakai penggaris. Jadi tebalnya tuh ada standarnya lah. Jadi kayak cappuccino tuh standarnya satuan lah, 1 mili kalau nggak salah, lupa sih. Nggak, terus latte itu 0, sekian gitu. Jadi untuk perbedaannya mereka ukur dari situ. Jadi istilah itu salah sedikit gagal. Kayak jatuh portal lah, kayak apa? Ukuran espressonya salah lah, kayak gitu model. Jadi bahan penilaiannya. Ya akhirnya saya memang sebelum itu telepon dulu sama teman kan, jadi dia jelasin sedikit, nggak usah panik, anggap aja itu tamu melayani ya, orang. melayani orang. Tamu kopi gitu. Jadi ya. kamu istilahnya itu enjoy aja. enjoy aja. Lancar nggak bahasa Inggrisnya sudah dihafal tuh bang? Lancar. Gila. Jadi barista juga butuh effort yang tinggi ternyata. Nah setelah itu dari 25 orang kalau nggak salah yang lolos itu cuma 5 orang. 5 orang? Ya. Seluruh Indonesia tuh? Seluruh Indonesia. Termasuk? Saya. Gila, keren nih. Baik, keren. Asli sumpah keren. Jadi masuk itu kan lolos balik kandang. Ke Bima tuh? Ke Bima. Iya. Bingung. Mau ngapain? Nih kan? Coffee shop belum ada nih. Belum ada. Iya. Modal belum ada. Padahal udah keluar dari bank nih. Iya. Gila juga sih. Nah akhirnya nyampe sana, set bingung kan? Dapatlah email dari Dubai. Dari Dubai. Iya. Ngapain? Itu mau dikontrak di sana. Terus jangan bilang ditolak nih. Saya tolak. Kenapa ditolak bang? Nggak bisa bahasa Inggris. Kan by process kan bang. Nah itu saya tolak karena banyak pertimbangan kan. Pertama nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Kedua karena saya punya keluarga kan. Anak istri. Oh iya. Jadi masa saya mau tinggalin ke sana. Tapi kalau orang yang butuh cuan pasti dia ngambil. Itu ditawarin gajinya kalau nggak salah tuh kemarin di email itu 50 juta untuk start awal 1 bulan. Itu penginapan udah ditanggung, hotel apa segala. Itu buat jadi barista doang? Iya. Di Dubai? Iya. Jadi makan ditanggung, untuk penginapan ditanggung, apa segala ditanggung. Jadi gajinya segitu. Saya pernah kan sharing sama teman, ambil aja nih. Ya kamu setahun di sana, terus kau balik, kau punya modal, kau buka sendiri. Gitu dia bilang. Saya bilang, enggak ah. Dia bilang, saya pikir lagi kasihan sama anak istri kan. Saya pikir di situ. Jadi
saya konsultasi sama Harim, sama Harim, dia bilang mana-mana nih. Mas saya pikir masa selama ini saya kan kerja di Bima, terus Harim kerja di Dompu. Nah terus saya pikir masa saya harus korbankan ini lagi kan? Nggak mungkin juga saya korbankan ini. Masa saya udah lama jauh-jauh Bang, demi uang. Nah, mungkin aja demi keluarga lebih penting. Oh, ini prinsip lagi. Gitu kan? Iya. Nah, akhirnya saya tolak 3 kali ditawarin tuh. Oh, 3 kali bang ya? 3 kali ditawarin. Terus saya tolak. Tolak terus. Nah, tolak. Mungkin saya pikir mungkin ada rezeki lain lah. Setelah saya tolak, selang berapa minggu itu ada tawaran dari Royal. Royal tuh di mana, Bang? Royal Coffee itu di Bima. Oh, di Bima. Di Lapangan Merdeka. Oh, di samping pertigaan itu ya, bukan? Iya, pertigaan ada masjid. Nah, sebelah Oh iya. kanannya kalau nggak salah. Nah, di situ. Ditawarin jadi barista tuh. Saya buka coffee shop gitu. Ditelepon teman kan, ada teman nih mau bikin coffee shop. Tapi dia nggak ngerti kopi. Nggak ngerti kopi. Jadi dia minta ketemuan sama saya. Oke. Nah, saya akhirnya ngobrol sama dia kan. Nah, saya bikin 2 pilihan. Saya ngajarin dia. Tapi bayar gitu. Tapi bayar. Oke. Atau enggak dia pekerjakan saya dengan standar gaji yang saya minta. Oke. Iya. Dan itu kan terus akhirnya saya kasih waktu 2 hari kalau nggak salah dulu tuh 2 hari. Terus akhirnya dia telepon, ya udahlah saya ngambil kamu aja daripada saya belajar. Butuh waktu lagi kan. Kan nggak istilahnya itu kalau belajar kopi itu nggak cukup waktu sehari 2 hari kan. Pasti butuh waktu yang lama untuk memahami betul tentang kopi. Nah itu akhirnya buka Royal, meledak tek. Pertama tuh di Bima nggak? Ya maksudnya yang buka opening yang benar-benar secara pemahaman kopinya itu benar-benar banyak. Udah banyak. Tapi kan karena saya kan mereka lihat saya kan nggak pernah ngebar nih. Banyak yang tes tuh. Oh iya, jadi orang penasaran. Ya dari coffee shop lain kan, banyak yang datang ngetes gitu ya. Udah secara nggak langsung datang beli, tapi konsepnya ngetes. Oh, iya. Jadi dia pesan coffee shop lain nih, datang pesan 8 varian menu kopi. Sengaja tuh dipesan tuh kayak gitu supaya ngetes aja. Apa nggak ngetes tuh? Iya benar. Iya. Saya bilang ya udah nih ngetes aja kan. Iya. Akhirnya tuh Bang, di Royal, terus akhirnya kok bisa sampai buka kopi di Dompu nih? Nah, terus saya kan ngomong sama dia, saya nggak akan lama di sini. Oh, udah ada kesepakatan gitu ya? Bang? Karena saya berarti udah ada taken kontrak nih sama Royal? Taken kontrak belum, di atas materai belum, kayak secara lisan aja. Oke, secara lisan. Jadi saya maunya cuma sampai 6 bulan aja nih. Oke. Dengan catatan saya ngambil orang yang saya pengen untuk saya jadikan barista di situ. Nah akhirnya saya ngambil iparnya dia yang jadi barista di Royal sekarang, dan dia kayak luar biasa banget kan kemauan untuk belajarnya. Oke, saya ajarin dia di situ. Akhirnya kayak sekarang tuh dia udah punya nama lah di Bima baristanya kan. Akhirnya setelah 6 bulan atau berapa bulan gitu saya keluar, ditawarin lah sama dia, jangan keluar lah, gimana kalau saya naikin gaji bla 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 bla. Saya bilang saya mikir masa sih saya kerja terus sama orang kan gitu. Dari perusahaan yang saya tempat kerja dulu saya kerja sama orang, sekarang masih kerja sama orang terus. Ya, terus akhirnya saya pikir enggak, saya mau bikin usaha sendiri aja. Gila. Gitu kan. Ya dapat 1.000 2.000 yang penting punya sendiri kan. Benar.
itu kan bisa dikembangin. Buka lapangan kerja buat orang Iya. juga kan. Wih, keren banget. Nah akhirnya saya bukalah di sini Di Dompu nih. di Dompu. Itu Sama saya kopi akhirnya. Kamu Coffee. DMG dulu awalnya. Oh, DMG dulu. DMG. Ya, oke. Saya karena memang punya apa ya? Itu kan di coffee shop yang pertama saya buat kan. Jadi saya mau buka lagi nih dengan nama yang sama. Itu kayak apa ya? Di luar ekspektasi lah. Oke. Dia bilang, kita bikin coffee shop. Hmm. Terus ekspektasinya itu gini, dan akhirnya nggak sesuai sama ekspektasi. Jadi saya di Dompu ini masuk nggak kenal orang, karena memang saya setelah saya married, saya nikah di sini, Harim kan saya bawa ke Bima. Terus akhirnya Harim dipanggil lagi kerja, baru dia datang lagi kan, datang ke sini. Nah di situ, jadi saya kesini tuh seminggu 2 kali kan. Oke. Dan itu blank, gak ada teman. Yang saya kenal tuh cuma Keluarga terdekat aja. keluarga terdekat aja sih. Berarti kayak teman-teman kopi itu belum ada tuh. Saya kenal sama Jaya. Oh, Bang Jaya Bang Mixing. Jaya. Enggak, Oyamo. Oh, sorry, astagfirullah. Oh ya, nanti disensor ya. Oh iya. Kan sering tuh kayak nongkrong ayah ada ketemu Bang Ebi. Iya. Tapi Bang Ebi kayaknya dulu masih aktif di Bima deh kayaknya dulu. Iya, masih ya, pulang pergi. Jadi akhirnya saya buat itu kayak kenalan tuh beberapa aja lah. Oke. Kayak beberapa aja. Dan akhirnya saya buka model nekat sama bismillah kan. Nekat terus ya Bang. Nekat terus. Nekat terus akhirnya buka itu awalnya kayak apa ya, kayak kita cari-cari pasar lah, berapa pasar. Jadi memang saya orangnya nggak bisa main sosmed. Oke. Memang saya akui saya memang orangnya nggak bisa promosi di sosmed, jarang lah saya ngepost apa segala tuh. Jadi mungkin kurangnya saya di marketing saya di situ. Mau belajar nggak Bang? Boleh. Bang Meru siap buka kelas. Akhirnya kok bisa sampai jadi Kama Coffee Bang? Nah itu awalnya kayak apa ya? Setahun saya berjalan di MG itu kayak surut pasang surut kan. Pendapatan nih. Tapi saya di situ mikir, saya di rumah mikir, masa sih saya saya buka usaha yang kedua sekarang masih saya mau tutup lagi. Oh, sampai ada pertimbangan mau nutup lagi Bang ya? Ada saya pikir kayak gitu. Jadi kayak apa ya, saya sampai pikir saya mau cari kerja lagi kan, tapi sedangkan saya ini punya usaha. Masih saya mau kerja lagi sama orang lagi kan gitu, karena saya ini model orangnya apa ya, bisa kerja sama orang tapi kayak nggak terlalu suka gitu loh, kayak nggak terlalu suka kerja sama orang tuh, yang ada atasan apa segala itu kan. Kalau kerja sama yang lain beda. Ngerti nggak? Nah jadi disitulah saya mikir, masa saya mau tutup lagi kan? Sudah. Saya konsultasi sama teman, terus pengaruh nggak nama nih? Sampai segitunya saya mikir tuh, pengaruh nggak nama nih sama rezeki kan? Sampai ke situ sudah saking frustasinya kan. Makanya Kayak ini Bang, kayak anak kecil tuh yang sering sakit akhirnya diubah namanya. Kayak kita bikin kayak gitu tuh apa ya, masih sampai pengaruh. Terus kata teman bilang pengaruh. Ada yang bilang nggak ada, rezeki sudah diatur gitu-gitu. Terus akhirnya saya pelajari pasar tuh, saya pelajari kalau dari segi minuman, kopi saya standar lah.
Jadi mungkin saya pikir tuh butuh spekulasi yang lebih besar lagi. Nah terus akhirnya saya spekulasi kan, Bismillah aja lah, spekulasi, saya renov, saya ubah nama. Jadi Kama tuh nama anak saya yang kedua. Oh. Dia namanya tuh Kamayel. Oh iya. Jadi ternyata nama anak. saya ngambil nama anak saya yang kedua. Oke. Jadi Kama. Oke iya. Jadi saya buat Kama Coffee. Ternyata nama anak kedua dari Bang Ebin. Nah, perjalanan udah panjang nih Bang, sampai akhirnya dapat sertifikat, buka usaha nih. Dan akhirnya istilahnya Mada bisa berani bilang ya Bang, kalau meskipun Mada gak suka kopi, tapi Mada berani bilang kopi terenak tuh di Kama. Nah, terlepas dari itu Bang, gimana menurut Abang nih, karena tinggal di Dompu Bima ya? Kan ada kopi khasnya nih, kopi Tambora. Iya. Menurut Bang Ebin, kopi Tambora tuh enak nggak? Enak. Kalau dari segi potensi itu luar biasa. Potensi. Karena kayak kurangnya apa ya, petani kayaknya. Oh, sumber daya manusia Ya, berarti. sumber daya manusianya kurang. Jadi saya punya kenalan di sana tuh namanya Komang Edi. Pak Komang, iya, Pak Pak Komang. Nah, jadi kayak di sana tuh dia sendiri yang prosesor di sana tuh. Iya, yang benar-benar mengerti proses hulunya ya. Iya. Jadi kayak gimana ya? Kayak istilahnya tuh orang di sana lebih tertarik sama jagung. Iya. Tapi kalau dipikir, kalau logika saya ya, kayak jagung itu sekilo misalnya 3.000 4.000. Iya. Nah, kopi kalau udah specialty itu bisa di atas 50-an. Bisa 50 60 mainnya. Mahal ya berarti. Mahal banget. Iya sih, mahal banget ya. Ya orang mending kopi jagung aja lah kan gitu kan. Iya, kalau orang pikir kan mendingan jagung karena mungkin mudah mungkin ya. Iya. Nggak tahu juga sih saya. Nah, tapi kalau saya pikir kalau daerah sana ya mending kopi aja lah. Kayak saya punya teman. Iya. Ngerti. Di Gayo, di Aceh, itu kopi tuh kayak emas Di sana tuh Bang. di sana. Jadi mereka nggak bisa taruh sembarangan biji kopi di emperan. Diambil sama orang. Saking berharganya Ya, tuh. saking berharganya. Karena dia bilang orang tua kita memang PNS, tapi kita sekolah itu dari hasil Kopi nih. Oh, kayak jagungnya di sini lah di sana. Ya, kayak gitu modelnya. Jadi kayak kopi di sana tuh memang mereka masukin di dalam gudang yang dikunci. Jadi kayak nggak simpan sembarang tempat kayak gitu modelnya. Nah, sebenarnya kayak Tambora sebenarnya berpotensi sih kayak bermacam-macam varietas kan. Jadi kalau di dalam kopi itu ada varietas namanya biji ceri kopinya. Nah, kalau di Tambora itu banyak varietas. Oke. Di sana. Tapi tergantung dari prosesnya. Berarti nggak bagus ini. Ya, bagus. Itu pernah ada di IG komunitas kopi Bima Dompu. Itu kopi Tambora yang kita bawa ke sana. Itu yang nyicipin itu orang yang ngerti kopi lah. Istilahnya itu dia punya organisasi kopi se-Indonesia dan dia tim penilainya. Nah, dari situ kita cobain kopi Tambora nih. Dan dia bilang kopi Tambora ini potensinya besar sekali. Jadi itu kalau nggak salah kita bawa itu Robusta kalau nggak salah. Robusta kan cenderung pahit tuh. Nah, itu dia bilang orang yang nggak paham tentang kopi, dia bilang kopi Robusta itu dikirain Arabica. Rasanya seperti Arabica. Nah, kayak itu kurangnya kayak petani, prosesor lah istilahnya di kopi itu prosesor orang yang ngolah kopi kayak sistem panen. Nah, itu kurangnya di situ. Proses hulunya memang harus benar-benar butuh pengetahuan ya. Sebenarnya. Tapi akhirnya dengan kurangnya itu nih Bang, dengan kurangnya potensi yang ada di para petani ini,
kenapa sorry nih, Bang, sepengetahuan mata di Kamu Coffee nggak ada kopi Tambora? Ada. Jangan. Ada. Ada. Tadi katanya nggak ada. Untuk espressonya saya pakai Tambora. Oh, ada. Kalau Arabicanya enggak. Kenapa, Bang? Kenapa nggak ada? Susah dapatnya. Oh, susah. Susah. Jadi itu yang saya bilang tadi itu petaninya. Oke. Petaninya yang kurang. Jadi nggak mungkin lah dia handle dalam satu petani dia handle berton-ton lah kopi kan nggak mungkin gitu. Jadi dia stoknya terbatas. Seandainya nih Bang, kopi Tambora ini diolah dengan benar-benar sesuai dengan kapasitas yang ada dan enak lah. Kopi Tambora ini bisa disaingi sama kopi apa? Kalau menurut kita? Kayak kopi-kopi Indonesia bisa sih. Bisa bersaing ya? Bersaing bisa. Kayak Gayo, terus Jawa Barat, bisa aja. Kita udah ngerasa udah puas nggak sama ilmu kopi yang sekarang? Belum ya? Belum. Kok bisa? Hah? Karena ilmu kopi itu semakin lama, makanya semakin maju. Semakin maju. Banyak metode yang diciptakan sama orang-orang. Kayak istilahnya itu gini, saya kasih pemahaman ya. Iya. Dari kayak ente kan gak suka kopi nih, Ya. ya kan? Sorry Bang, bukan nggak suka kopi, tapi nggak suka kopi pahit. Iya. Kopi manis boleh. Jadi kopi itu kayak V60. Itu V60 kalau orang yang nggak pernah suka kopi itu pasti bilang kopi ini pahit, Ya. aneh, Aneh kok. asam, Ya, bla asam. bla bla. Itu kayak istilahnya kita ibaratkan kenalan sama cewek. Iya. Oh, kenalan sama cewek. Iya. Ya. Pertama kan canggung tuh. Canggung. Nah, lama-lama penasaran. Penasaran. Canggung, penasaran, terus pengen kita dekatin. Apalagi ceweknya cuek kan? Ya. Ya seperti itulah. Oh, jadi memang butuh proses sama Butuh kopi. proses. Jadi kayak di Arabica, kayak di kita V60, kalau saya di kedai, di Kama, saya tuh selalu nyuplai kopi yang grade 1 lah. Grade 1 itu berarti grade paling tinggi tuh. Ya. Jadi saya misalnya orang mau pesan V60. Nah, saya bikin gimana caranya biar dia ini bisa datang lagi. Oke, itu tekniknya salah satu teknik tuh. Teknik. Oke. Jadi Oke. saya kasih saya punya kopi ini nih. Ah. Nah, ini rasanya gini. Nah, terus saya buatin kan, tek. Gimana rasanya? Asam. Coba lagi. Ada manisnya nggak? Ada, dikit di akhir tenggorokan. Nah, udah mulai masuk tuh. Nah, mulai masuk. Terus akhirnya next dia datang lagi, saya buatin lagi kopi yang sama. Kopi yang sama. Nah, saya doktrin lagi. Oke. Ini kopi ini ada rasa ini. Tapi memang sebenarnya kopi itu kan banyak rasa buah-buahan kan. Yang saya bilang tadi itu kan. Jadi dia nyerap bawah sekitar. Jadi istilahnya orang datang, kita nyobain, kita kasih kopi V60 yang ya menurut saya kalau buat kopi enggak pernah main-main lah istilahnya kan. Jadi saya kasih rasio yang jadi di dalam kopi itu ada teknik penyeduhan. Nah, dari saya kasih teknik penyeduhan yang baik biar orang itu tertarik datang lagi. Nah, setelah dia datang, saya kasih lagi. Nah, mulailah dia kayak nyoba lagi kan, pertemuan kedua nih. Saya kayak sama cewek kan, pertemuan kedua nih, ya mulai asik, penasaran lah dia. Terus saya baru ending terakhir saya kasih kopi luar negeri. Saya kasih. Udah pernah coba kopi Ethiopia belum? Gitu. Ya, bentuk doktrinnya tuh. Nggak perlu ke luar negeri lah. Di Kamu Coffee aja. Di Kamu Kopi aja. Jadi nggak perlu kita bayar pesawat jauh-jauh kan. Saya datangkan ke sini. Nah, dari situ saya kasih kopi, mulai ada tertarik. Oh,
iya ya, ada rasa ininya nih, ada rasa ininya, ada rasa itu. Nah dari situlah kita doktrin orang untuk kayak cobain kopi yang dia bilang pahit bisa jadi manis. Nah, ada tantangin ya bang. Bisa nggak malah? Boleh. Tapi harus ada kopi ya bang. Iya. Tapi setelah kita jelasin, berani nggak kita bang? Setelah Mada besok ke Kamo Coffee, perlakukan hal yang sama. Boleh. Serius nih bang? Iya. Mada kalau apa namanya suka sama kopi, nanti Mada bikin khusus ke iklan buat Kamo Coffee. Gimana? Asik deh. Dilihat. Saksi nih para penonton nih bang. Iya. Nah yang menarik ini bang, kemarin kan ada event kopi nih. Kebetulan Abang Ebi juga selaku panitianya ya? Iya. Selaku panitia dan memang kita juga selaku panitia yang menilai para peserta itu ya bang. Nah dari segi penilaian ini bang, apa aja sih yang jadi poin-poin penting dalam penilaian kopi itu? Jadi kalau kayak di lomba V60, iya. Itu ada. Kemarin V60 ya? Ya V60. Itu ada 4 kategori. Yang pertama tuh balance. Itu seimbang. Terus ada acid itu asam. Terus ada body Body itu kayak gimana? Body itu kayak istilahnya kita minum, tapi dia berasa tebal di lidah. Itu namanya body. Itu sama ada sweet, manis. Nah terus sama terakhir karakter dari si kopi ini. Jadi itu kayak kita nilai kopi itu, jadi 5 kategori itu harus ada. Harus ada. Kayak kita istilahnya itu kita nyicip kan. Nyicip, jadi 5 kategori ini ada balance, body, sweet, acid, sama karakter rasa dari kopi. Nah itu untuk penilaian standar juri. Itu untuk fun brewing ya. Tapi kalau untuk kompetisi besar itu mereka pakai TDS. Jadi TDS itu ada alat ukur, jadi itu nanti diteteskan di alat itu, ya itu terdetek. Ada sweetnya berapa persen, bodinya berapa persen. Berarti bukan pakai lidah lagi tuh? Iya, bukan. Jadi itu tetap mereka ngicip. Tetap. Nanti mereka ada penilaian khusus, nanti ditambah sama alat itu. Kemarin pakai bin mana tuh bang? Kita pakai bin luar negeri. Luar negeri. Kenapa nggak pakai kopi Tambora? Ya? Kenapa nggak pakai kopi? Susah didapat. Oh iya, susah didapat. Bukan gara-gara nggak enak ya? Bukan gara-gara nggak enak. Kopi Tambora enak. Tambora enak. Tapi untuk stoknya diperbanyak dikit lah. Kok justru yang dari luar negeri yang banyak stoknya? Kenapa nggak? Ini jadi pertanyaan besar nih ya bang ya? Betul. Karena mereka kayak istilah itu kayak kopi itu kayak kopi luar negeri itu dia memang mahal. Pertama enak, prosesnya bagus, grade-nya juga naik. Semakin grade-nya naik, semakin kopi itu mahal. Nah, makanya kalau bisa kayak penyuluh dari pemerintahan apa segala, dari lembaga apa segala itu, cobalah pergi ke Tambora, perhatikan kopi di sana kan, biar biar kopi Tambora tuh lebih maju. Benar. Kan kebanyakan orang datang orang luar datang pasti mereka nyari kopi Tambora. Kopi asal itu. Asal daerah kan. Kalau mereka pakai kopi yang lain, ya sama aja. Ya sama aja kayak mereka ke tempat-tempat lain. Benar. Nah kayak gitu. Nah makanya kurang istilahnya butuh edukasi yang lebih. Para petani. Ya para petani biar pemerintah tuh bisa ngelirik kopi Tambora ini. Kopi Tambora potensinya kayak gimana? Kayak di Sumbawa. Saya pernah kemarin ke Sumbawa. Itu dia kalau nggak salah pernah dapat juara di Punik. Punik itu kalau nggak salah juara 2 kalau nggak salah. Siapa tuh bang? Ada petani di sana. Di Punik Sumbawa. Jadi memang dia
edukasi sama kerjasama sama petani di sana memang kuat. Jadi dia kayak saya pernah tanya, gimana sih caranya kita nih biar bisa geret petani biar lebih produktif lah, nggak petik campur kan, nggak petik sama hijau merah hijau kan, kopi kan memang dipetiknya kan merah semua, terus dijemur di atas pare-pare kan, 1 meter di bawah tanah, di atas tanah. Nah itu dia lakuin itu, jadi kopi di sana tuh grade-nya memang tinggi. Oke. Di Tambora sudah ada, tapi kayak itu yang saya bilang tadi, kalau untuk 1 orang kan nggak mungkin, dia 30 petani yang dipegang. Jadi dia mainnya udah ekspor, udah lempar ke luar negeri mungkin. Keren sih. Coba seandainya di sini juga bisa ya Bang? Iya sebenarnya. Atau perlu kita yang turun? Iya kan Bang? Bukan apa ya? Bukan jalur saya sebenarnya di situ. Kok bukan jalur? Jadi kayak di barista tuh ada prosesor, ada roasting, ada barista. Oh. Nah, dari proses ini larinya ke roasting, dia goreng. Oke. Nah, untuk penyambung lidah mereka berdua ini, Betullah barista. betulnya barista. Jadi dialah yang menyempurnakan kopi hasil dari mereka ini. Oke. Gitu. Siap. Kayak istilahnya apa ya? Saling berkaitan lah. Benar. Iya. Saling Jadi kan kemarin Matoda tuh kan kayak event kopi Tambora yang pertama tuh Bang. Kan kita yang jadi panitia tuh. Nah, sempat kita kan buat dokumenter kopi tuh Bang. Sempat suka kopi. Nah, Awalnya kan nggak suka tuh kopi yang tanpa gula. Akhirnya berapa hari tuh kita proses pembuatan 2 hari lah. Nah, selama 2 hari tuh kita minumnya kopi tanpa gula terus. Akhirnya apa nih? Akhirnya suka. Tapi Ya. lepas dari lingkungan itu ya nggak suka lagi gitu. ya karena kayak masa kita kenalan sama orang cuma sehari 2 hari. Iya benar sih. Kan harus sama ya. intens, Iya. Masuk. Nah untuk penikmat ini Bang, ada nggak sih momen-momen tertentu kayak misalnya ini siang hari nih harus minum espresso, malam V60 ya, kayak gitu nggak sih Bang? Kalau itu tergantung selera sih Oh sebenarnya. selera ya? Tapi kalau kandungan dalam kopi itu kan ada kafein tuh. Iya. Jadi kafein itu kayak ada zat yang bikin orang tuh bersemangat. Oke. Nah, makanya kayak orang Itali itu dia pagi-pagi sebelum dia berangkat kerja itu kan namanya espresso. Iya. Jadi espresso itu dari Itali. Artinya? Itali proper kan. Jadi kopi ekspres. Jadi dia ngantri untuk minum espresso. Jadi kayak membangkitkan rasa gairah. Kayak gitu modelnya, gairah moodnya dia untuk bekerja. Berarti memang kalau ngopi itu cocoknya pagi gitu ya Bang? Bisa pagi. Sebenarnya kalau untuk kita yang beraktivitas kerja apa segala, pagi lebih bagus. Lebih bagus ya. Pagi, siang. Nah, tapi kalau di sini, kalau di Bima Dompu, pola ngopinya tuh Budaya ngopinya ini budaya malam justru Bang. ngopinya malam. Iya. Karena nggak ada orang kedai kopi yang bukanya pagi. Jarang. Berarti harus. Makanya saya buka pagi kan sekarang. Oh buka pagi sekarang? Nah, saya mau rubah. Jadi saya tutup tuh jam 10 kan, awalnya saya buka jam 5 nih. Jam 5 buka, terus banyak yang ngeluh. Ada sih beberapa yang ngeluh. Susah dapat kopi pagi-pagi nih. Enggak sih, pagi siang lah. Iya. Kan waktu-waktunya untuk Jam-jam 9, 10 lah gitu kan. Susah. Akhirnya saya mulailah buka pagi. Tujuan saya tuh kayak mau ngerubah pola ngopi memang. Pola ngopi dari yang awalnya ngopi malam, mungkin mereka beraktivitas bisa pagi, siang. Tapi memang susah sih Bang kalau menurut Mada ya. Susah karena kan untuk membuat kopi halal kopi yang penuh effort itu susah juga. Iya. Itu makanya butuh telaten sebenarnya. Pelan-pelan tapi pasti ya. Gila.
Alon-alon asal kelakon. Sambil ini kebetulan kita kerja sama guys. Sama kopi. Kayak gitu sebenarnya. Nah sampai sekarang ini bang, kalau nggak apa-apa sih nggak jawab juga nggak apa-apa. Kita ngerasa kopi kita udah paling mantep nggak di Dompu? Nah itu tergantung dari orang yang nilai. Oh biar orang yang nilai. Biar orang nilai. Kalau saya sih buat kopi yang standar yang saya punya, maksudnya standar dalam arti itu standar SOP-nya kopi yang saya buat. Nah dari situ bila orang yang menilai. Oh iya. Iya. Ya benar, benar. Nah sekarang nih bang, apa bedanya? Sorry, Mada untuk pengetahuan kopi ini bang, Mada kurang tahu benar-benar tahu sih. Kayak misalnya bedanya long black sama americano itu apa? Kayak misalnya Fixis itu apa sih bedanya sama kopi-kopi lain? Prosesnya kayak gitu. Bisa dijelasin dikit aja bang. Jadi kalau long black itu espresso. Long black ini asalnya dari espresso. Ya, jadi base espresso itu untuk buat kayak latte, cappuccino. Jadi satu bahan baku dari espresso itu bisa bercabang-cabang. Oh. Makanya ada kayak espresso jadi americano, jadi long black, terus jadi coffee latte, cappuccino, caramel macchiato, vanilla latte. Itu base-nya itu dari espresso. Jadi kayak dulu itu kan orang Italia pas perang dunia itu kan mereka konsumsi espresso. Nah terus sama orang Amerika itu karena itu terlalu keras, akhirnya dia tambah air, makanya dinamakan americano. Jadi kayak kopi istilahnya lebih soft lah. Bener. Coba seandainya itu kejadian perang dunia di Indonesia, kayaknya kopinya Indonesiano kan? Numero uno. Nah itu sedikit ilmu sih buat Tapi memang kenapa ya kayak kopi itu memang berpengaruh sih kayak dalam beraktivitas. Kayak misalnya Mada juga kayak misalnya bang, Madangnya beda loh. Walaupun Madang nggak seringnya ngopi yang disobek itu sih sebenarnya. Itu pengaruh bener bang. Kayak mood itu terjaga bener kalau. Ya kalau saya pribadi buat kopi kayak V60 nih, itu pengaruh mood tuh pengaruh di rasa. Jadi kalau kita makanya kalau kerja di coffee shop jangan sampai masalah pribadi itu kebawa ke masalah kerjaan. Jadi kalau istilahnya kita buat kopi, pengaruh mood kita pada saat kita buat kopi itu ngaruh ke rasa kopi. Ngaruh. Wah, kok bisa gitu? Nah, nggak mungkin lah. Nah itu makanya, jadi kayak itu tuh kan butuh ketelatenan. Ya. Jadi kayak timer kan itu ada timbangan tuh, itu harus dijaga konsistennya, tuangan air kayak gimana. Itu kalau untuk bikin kopi filter biasanya begitu mereka. Beda tangan, beda rasa beda juga. rasa. Itu makanya anehnya di situ. Bisa gitu. Bisa. Jadi kayak kita, misalnya saya nih sama Bang Dismun pakai rasio yang sama buat kopi yang sama, rasio yang sama dengan jenis air yang sama, itu pasti ada perbedaan. Pasti. Banyak yang orang bilang beda tangan beda rasa. Kayak ini kita kan main masalah rasa ini kan. Iya benar. Jadi ya seperti itulah. Iya.